cantik boleh digantikan sama wakilnya. Kita berdoa dulu ya. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Jessy tolong headsetnya, Kasep tolong kopinya. Nah bajunya, dressingnya dipakai jangan kayak tukang jahit ya. Jadi ada rumah menjahit bisa ke dia kan. Secara pastikan tukang jahit. Bisa absen dulu. 10, 53 ya. Alia, Asya, Bunga, Carlos, Dea sakit, Diagi, Diwan sakit. Tadi teh siapa sih yang sakit teh? Dea sakit, Diwan sakit, Fadil, Fakita, Farida, Haikal, Jessy, Hansa, Dinda, Nia, Hartanto, Rafli, Taufik, Arif, Nadia, Naufal, Nazwa, Nisa, Putri sakit, Raja, Rafa, ini teh Rosa. Tulisannya gue jelek banget ya. Elvira, Sylvia sakit, Sophie, Suci, Larissa, Zahra, Zefania. Tadi sih Robi bukannya ada pas pagi. Itu supaya makan. Robi sakit. Kalau yang KM siapa sih Robi? Tadi yang hah? Iya sih. Datang lagi pas datang lagi. Berhubung banyak teman kalian yang sakit, kita doakan ya semoga teman kalian cepat sembuh. Kalian juga
beliau juga menjadi raja terakhir dari kerajaan tersebut. Karena pada masanya, ini nggak apa-apa ya di pinggir. Si Raja Kertanegara ini mendapatkan serangan. Kelihatan warnanya mati biru. Mendapatkan serangan dari Jayakatwang yang merupakan masih keturunan dari kerajaan Kediri. Sehingga pada masa itu Kertanegara tewas dalam pertempuran dan wilayahnya dikuasai sama Jayakatwang tersebut. Nah, yang selamat itu adalah menantu dari Kertanegara yang bernama Raden Wijaya. Nah, ini adalah pembuka untuk materi kali ini. Berarti nanti setelah kita membahas tentang kerajaan Singosari, kita akan membahas kerajaan apa? Majapahit. Karena Raden Wijaya sendiri adalah pendiri dari kerajaan Majapahit. Itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari materi kali ini? Pendiri Majapahit itu berarti namanya Raden Wijaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama mendeskripsikan keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya kerajaan Majapahit. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh kerajaan Majapahit yang ada sampai saat ini. Karena ternyata Indonesia yang sekarang itu wilayahnya hampir sama seperti wilayah kerajaan Majapahit. Nah, yang terakhir, menyajikan hasil diskusi kalian tentang bukti-bukti pengaruh kerajaan Majapahit yang masih ada sampai saat ini dalam bentuk tulisan. Sebelumnya, jika kita membicarakan mengenai kerajaan Majapahit, apa yang kalian pikirkan? Sumpah Palapa, kata Carlos. Coba arti dari Sumpah Palapa itu yang seperti apa? Sumpah untuk menyatukan Nusantara. Menyatukan wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara itu artinya apa? Apakah sama? Wilayah mana kata Tanto? Jawa. Iya, cuma Jawa. Wilayah Nusantara itu hampir sama seperti wilayah Indonesia, hanya saja lebih luas. Nanti akan kita bahas juga ya. Nah, selain tadi Sumpah Palapa, siapa yang mencetuskan sumpahnya? Gajah Mada. Gajah Mada. Selain Sumpah Palapa, Gajah Mada, apa lagi yang kalian ketahui? Hayam Wuruk, siapa yang Hayam Wuruk teh? Rajanya, betul. Gajah Mada itu mahapatinya, sedangkan rajanya adalah Hayam Wuruk. Itu ya. Ini daftar isi untuk pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, kehidupan politik dari kerajaan Majapahit, kehidupan ekonomi dan sosial, hasil budayanya berupa bentuk benda dan peninggalan dalam bentuk fakta sosial, lalu ada keruntuhan Majapahit yang akan dikaji dari berbagai sumber. Nah, ada yang pernah lihat foto ini enggak? Siapa, Bu? Siapa coba? Ada yang bisa nebak enggak? Gajah Mada. Gajah Mada, betul. Tapi emang ini beneran patung Gajah Mada? Sekedar Terus ini apa? Sekedar naon? replika. Replika. Ini adalah
Jadi hanya rekonstruksi Muhammad Yamin. Nah, ini ada wilayah dari Majapahit. Ibu kota Majapahit berarti di daerah Kahuripan Braha, Jawa Timur. Pertama kalinya tuh sebenarnya kerajaan Majapahit itu adanya di daerah Trowulan. Ranah ini Majapahit, ini ya wilayah Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ini wilayah Sunda, warnanya berbeda dengan yang lainnya ya. Nih, ini tuh kan kuningnya kuning pekat, ini kuning coklat-coklatan, ini kuningnya pudar putih gitu. Karena memang kerajaan Sunda itu salah satu kerajaan yang belum ditaklukkan sama Majapahit. Makanya nanti akan ada ceritanya sendiri kan antara Majapahit sama kerajaan Sunda. Apa coba nama peristiwanya, tahu nggak? Inisialnya PB. Nah, ya pernikahan TN terjadi. Apa namanya? Perang. Seperti nama wilayah di Kota Bandung. Apa? Perang? Bubar. Iya tapi Macet, minum haus. ya gitu bunuh haus teh. Nah, kehidupan politik Majapahit. Pendirinya adalah Raden Wijaya. Tadi raja terakhir dari Singosari itu siapa? Raja terakhir yang dari KM. Kartanegara. Apa? Kertanegara. Nah, Kertanegara pada saat itu memutuskan kan berperang. Satu-satunya yang selamat bukan Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya memutuskan mengabdi kepada Jaya Katuang. Untuk bisa mendapatkan sebagian dari wilayah kerajaan Singosari. Nah, di saat yang bersamaan Jaya Katuang juga mendapatkan serangan dari kerajaan Mongol. Raden Wijaya bekerja sama dengan kerajaan Mongol tersebut untuk menghancurkan Jaya Katuang. Ketika Jaya Katuangnya sudah kalah, dia dijadikan tawanan perang. Akhirnya Raden Wijaya menguasai seluruh wilayah kerajaan Singosari yang dikuasai sama Jaya Katuang. Nah, lalu setelah itu Raden Wijaya juga diberikan kayak semacam wilayah di sebuah desa, namanya adalah Desa Tari. Di Desa Tari itu awalnya bukan desa juga sih, tapi kayak semacam hutan maja, tanaman maja. Tanaman maja buahnya rasanya pahit. Sehingga Desa Tari ini kemudian dikenal sebagai Majapahit. Nah, yang mendirikannya adalah Raden Wijaya. Raja selanjutnya adalah Srijaya Negara atau disebut juga Kaladonak. Semasa beliau memerintah itu sering terjadi pemberontakan. Ada pemberontakan Rakuti, ada pemberontakan Ratanca. Nah, dan pemberontakan itu selalu berhasil ditumpas sama Gajah Mada. Nah, jadi awal karirnya Gajah Mada ada di pemerintahan Jaya Negara. Nah, nanti Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani ini adalah anak dari Jaya Negara yang menggantikan beliau. Uniknya, Tribuana Tunggadewi ini adalah wanita pertama yang menjadi ratu di Majapahit. Setelah sebelumnya Majapahit selalu dikuasai sama perempuan. Nama lainnya adalah Gayatri. Pada masa pemberontakannya pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta. Nah, lalu karena pemberontakan Sadeng dan Keta juga berhasil ditumpas sama Gajah Mada,
Apa lagi sih? Nah, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani ini pada akhirnya memberikan jabatan kepada Gajah Mada sebagai Mahapati. Nah, dipercaya juga Gajah Mada pada masa Hayam Wuruk, anak dari Tribuana Tunggadewi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, nanti yang menjadi raja terbesarnya adalah Hayam Wuruk. Selama masa pemerintahannya terjadi perang bubar. Ada yang tahu nggak perang bubar? Yang tadi Cina ayah pernikahan antara sahaja sahaji pernikahan. Asep, pernikahan sah? Yang semangat kita. Apa? Dia Pitaloka yang akan menikah dengan Hayam Wuruk, tapi ternyata dikhianati. Siapanya, Bu? Belum. Yang Sri Baduga Maharaja pada saat itu ingin menikahkan anaknya dengan Hayam Wuruk. Karena ketika Hayam Wuruk naik tahta itu kan beliau usianya masih sangat muda, belum punya istri Hayam Wuruk. Nah, di saat yang bersamaan, karena Hayam Wuruknya masih muda, dia tuh memerintah ditemani sama Gajah Mada sebagai Mahapati, sekaligus sebagai penasehatnya beliau. Nah, Gajah Mada ini kan dia tuh mengucapkan sumpah palapa tadi yang dibilang sama Carlos. Isi dari sumpah palapa itu apa? Gak akan memakan Terus? tidak Tidak akan memakan buah palapa, tidak akan beristirahat atau amuti palapa sebelum dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Nah, pada saat itu sumpah palapanya diketawain sama teman-teman dari Gajah Mada. Nah, kebetulan satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang belum dikuasai adalah kerajaan Sunda. Makanya dalam sudut pandangnya siapa namanya? Gajah Mada, pernikahan tersebut itu adalah pernikahan politik. Kalau misalnya kerajaan Sunda nikah sama Majapahit, kan pihak cowoknya itu adalah Hayam Wuruk ya dari Majapahit. Berarti nanti yang akan menjadi raja selanjutnya di kerajaan Sunda adalah siapa? Hayam Wuruk. Berarti tanpa adanya peperangan, kerajaan Pajajaran dapat dikuasai. Bau banjir. Nggak usah ada korban nyawa, peperangan kayak gitu tuh nggak usah. Nah, ketika terjadi perundingan antara Hayam Wuruk dan Sri Baduga Maharaja, ternyata mereka membuat sebuah kesepakatan bahwa pernikahan akan dilakukan di Trowulan, di Majapahit. Nah, saat itu rombongan dari kerajaan Sunda harus datang ke kerajaan Majapahit. Gak ada pesawat, mobil gak ada, kereta gak ada. Jadi mereka jalan kaki dan menggunakan kuda sebagai sarana transportasi. Ternyata di lapangan Bubar, rombongannya dia Pitaloka sama siapa namanya Sri Baduga Maharaja telah dikepung sama pasukan Majapahit dan itu dipimpin sama Gajah Mada. Di sisi lain, Hayam Wuruknya sebenarnya tidak mengetahui akan rencana dari Patih Gajah Mada tersebut. Akibatnya setelah terjadi peperangan dengan pasukan yang tidak seimbang, seluruh anggota kerajaan dari Pajajarannya meninggal, tewas. Yang tersisa adalah dia Pitaloka, memutuskan untuk bunuh diri menggunakan tusuk kondenya. Jadi sejak pemberontakan tersebut, atau bukan pemberontakan ya, sejak perang Bubar tersebut, hubungan antara Patih Gajah Mada sama Hayam Wuruk tidak baik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rajanya yang terakhir itu setelah Hayam Wuruk adalah Wikramawardhana, dan masa pemerintahannya
Wikramawardhana ini adalah menantu dari Hayam Wuruk yang berperang dengan Bre Wirabumi. Nah, Bre Wirabumi ini ketika berperang sama Wikramawardhana, yang menang adalah Wikramawardhana. Sehingga nanti pas zaman peruntuhannya pun Majapahit itu salah satunya runtuh karena tidak adanya penerus yang bisa memimpin Majapahit seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Yang kedua, peruntuhannya itu karena adanya perang saudara, bukan warisan. Dan yang ketiga itu nanti karena masuknya pengaruh kerajaan Islam. Setelah nanti Majapahit ini runtuh, akan ada kerajaan Islam yang baru di Pulau Jawa, namanya adalah kerajaan Demak. Demak nanti Demaknya dibahas semester 2. Ini sektor pertanian dari Majapahit bertumpu pada wilayah Brantas, tapi di sisi yang lain karena wilayahnya yang luas, Majapahit juga terkenal sebagai kerajaan maritim. Tepatnya di wilayah pantai utara Jawa dengan komoditas ekspor utamanya adalah beras. Karena wilayahnya kan di Jawa Timur ya. Nah, ada peninggalannya. Majapahit juga sudah mulai mengenal sistem mata uang. Ini mata uangnya namanya bobo. Lalu, bahasa kasar bobo. Nah, ini kepe mata uang Majapahit, tapi tulisannya itu tulisan Cina karena memang sudah menjalin hubungan perdagangan juga dengan mereka. Nah, ini selanjutnya ada situs Trowulan. Nih, memiliki beberapa candi seperti Brahu, Tikus, Bajang Ratu, Kedaton. Tapi ada juga makamnya seperti Permaisuri Brawijaya, Pendopo Majapahit, dan makam Syekh Jainul Kubro. Ini gambar Candi Brahu, Candi Sepuh. Kalau yang ini mengingatkan pada peradaban kita. Bukan Mesir sih, kalau yang kayak gitu tuh piramida yang Amerika. Ada Amerika kuno yang India zaman masuk India. Prasasti Sukamerta mengisahkan Raden Wijaya. Tadi siapa Raden Wijaya nih? Pendirinya yang memperistri 4 putri Kertanegara. Selain itu diceritakan pula penobatan Jayanegara, putra Raden Wijaya yang menjadi raja di Kediri pada tahun 1295. Prasasti Waringin itu ada prasasti Prapanca Sapura. Ada kitab Sukasomba yang paling populer. Kakawin Sukasomba dikutip oleh pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kitab Negara Kertagama ditulis saat kerajaan Majapahit masih berdiri di bawah pemerintahan Sri Raja Sanggara atau dikenal dengan nama Prabu Hayam Wuruk. Isinya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan Majapahit. Ada yang ditanyakan dulu? Coba kita lihat videonya ya. Dia merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Ada sebagian film Seluruh salah satunya juga menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Ada
dipercepat. Bagaimana tinggi? Dana yang dulu dimana Bre Wirabudu Sawo Sepuh Satria Madangkara karya yang tayang tahun 1987. Film ini berkisah tentang pertikaian yang timbul di Kerajaan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk, di mana Bre Wirabudu yang merupakan putra Hayam Wuruk dari selirnya merasa lebih berhak memimpin Majapahit dibandingkan Mitra Mawardhana. Pertikaian ini berujung pada melawan Istana Timur Majapahit. Dan ya, seperti yang terjadi pada kehancuran kerajaan Romawi yang salah satunya terjadi akibat perang antara Romawi Barat melawan Romawi Timur, demikian pun juga yang terjadi pada Majapahit. Hanya terus mengalami kehancuran akibat pertikaian. Namun perdebatan yang terjadi di para sejarawan atau bahkan para penggemar cerita sejarah kita ini adalah seberapa besar sebenarnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Benarkah Majapahit sebesar yang diceritakan di buku-buku sejarah zaman kita SD dulu? Lalu apa yang sekiranya akan terjadi jika Majapahit tidak runtuh dan masih bertahan hingga saat ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pintar Politik baru saja merilis beberapa seri buku yang berisi sudah ada membaca politik Jokowi, membaca politik apa yang terjadi jika Majapahit tetap berdiri. Mari sedikit melihat sejarah kerajaan yang satu ini. Maharaja Majapahit menjadi imperium adidaya pada abad ke-13 Masehi. MC Richards dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang bertata pada 1293 sampai 1309 dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Trawulan. Sejak Girinda Wardana berkuasa, pusat Majapahit digeser lagi, kali ini ke Kediri. Majapahit kemudian mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Senegara berkat dukungan Mahapati Gajah. Tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapati pada era Tribuana Tunggadewi yang adalah ibunda Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan sumpah Amuti Palapa yang telah melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak ikrar ini kemudian terwujud. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit karya Slamet Mulyana, sumpah Amuti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit seperti tercatat dalam kitab Negara Kertagama meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga ke Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi hingga sebagian Maluku. Masih menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand karya Koiro Yusuf, tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dari ekspansi Majapahit sampai pula ke negara-negara seberang dari Semenanjung Malaya, yakni Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayam Wuruk yang sangat menghormati sosok penasihatnya itu tidak menunjuk Mahapati baru. Baginya Gajah Mada tidak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk melindung kejayaan Majapahit goyah, keruntuhan, bahkan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat. Stabilitas wilayah yang amat sangat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Makin memburuk lagi karena tahun 1389 Hayam Wuruk meninggal dunia.
Selamat Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menceritakan polemik dalam proses suksesi raja baru. Ini terkait perselisihan keluarga yang semakin memperlemah Majapahit. Polemik ini berujung pada terjadinya perang Paregreg yang melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus tahta Majapahit melawan Bredinabumi seperti disinggung di awal video ini. Seperti yang dituliskan oleh Pranuju Puspaningrat dalam kisah para leluhur dan yang dijumpai semakin dekat. Raden Patah disebut ada Islam bertambah kuat di Demak dan di banyak daerah lain di Jawa. Berbanding terbalik dengan Pamor Majapahit dan Brawijaya VI yang tambah merosot. Semakin banyak daerah tertentu Majapahit yang melawan dan melepaskan diri. Raden Patah wafat pada 1518. Penerusnya Pati Unus gugur 3 tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin ketiga Kesultanan Demak, Sultan Trenggono. Jadi nanti sebenarnya di masa pemerintahan Brawijaya itu adalah betul-betul akhir dari kerajaan Majapahit. Setelahnya Raden Patah itu masuknya sudah ke kerajaan antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses. Brawijaya ke-6 terbunuh. Sejak tahun itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Hidayah itu akan bisa bertahan di Majapahit ada di era feodal, di mana kekuasaan yang diklaim jadi dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh. Tapi balik lagi, misalkan saja nih, Hayam Wuruk mewariskan kekuasaannya pada raja selanjutnya yang cakap dan Gajah Mada punya penerus yang cakap hebat. Apa yang akan terjadi? Well, tentu bisa saja tidak akan ada Indonesia. Kita akan bernama Majapahit sampai sekarang. Pemerintah kita mungkin bukan republik, tapi monarki. Kemungkinan terbaiknya adalah monarki konstitusional. Artinya, kita punya Perdana Menteri. Lalu bahasa dan aksara kita mungkin masih dalam bentuk tulisan Jawa kali ya. Kemudian, selama penguasa selanjutnya itu bisa memperkuat pelonggaran identitas yang sebetulnya tidak kuat di era Majapahit, kemungkinan untuk bertahan sebagai negara besar tentu saja akan ada. Tapi kalau hal itu tidak terjadi dan dengan gelombang kolonialisasi yang masuk ke Nusantara, sangat mungkin wilayah Majapahit pada akhirnya hanya akan meliputi wilayah Jawa dari tengah hingga ke bagian timur dan ke sekitarnya saja. Kita juga tahu bahwa kebanggaan akan luas dan besarnya Majapahit sebenarnya juga punya makna perjuangan. Nah, sampai sini dulu aja ya. Sebenarnya apa yang dijelaskan dalam video ini nyambung sama apa yang ada dalam LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Nah, satu kelas ini akan dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Yang dimana kelompok pertama akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dengan pertanyaannya, adakah persamaan dan perbedaan dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika di masa Majapahit dengan di masa yang sekarang? Seperti yang telah tadi videonya katakan juga kan, beda masanya ya. Nah, untuk kelompok 2 akan membahas tentang konsep Nusantara. Tahu nggak isu yang terbaru dalam masyarakat mengenai Nusantara? Yang adanya bikin ibu kota baru di negara Indonesia yang katanya namanya mau Nusantara. Apakah wilayah penyebutan kata Nusantara itu sudah bisa mewakili seluruh Indonesia atau belum? Silahkan sekalian diskusikan.
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Diisi langsung di sininya. Ibu kasih waktu 15 menit. Lalu yang paling penting adalah kalian harus menuliskan sumber bacaan yang sudah kalian dapatkan. Karena kalian boleh searching di internet. Kelompok? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya Ibu. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa sama temanya tentang apa ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah sekarang jam 11.09 berarti beres jam 11.25. Sumbernya ditulis ya dari web apa misalnya dari Wikipedia. Yang tulisannya ada penting siapa? Siapa ada tapi ada Gelis.
Memudahkan cara para Jangan kelompok lain. Pasti akan itu susah sayang mau pada bagian dari oh jadi malah tahu Kemarin kecil sih. konon ada siswa apa yang merupakan jadi fokus apa ayam siswa jauh banget siwa bener. ini siswa
syuting racing. Gimana rekan-rekan yang pokoknya masalah ini? Gimana sih
ya sambil kalian mungkin tinggal finishing doang kan. Ini siapa yang masuk kelompok ini? Iwan. Siapa yang menyebar? Jesse. Empat ya, yang ini kalian berarti cuma berdua yang jelas kan? Kelompok yang mau ditanya. Nah, sebentar ya. Kita ulangi instruksinya. Ini nama kalian yang menulis. Kelompoknya kelompok asal kalian. Misalnya ini kelompok 3. Misalnya nama Carlos kelompok 3 kelas 10 IPA 3. Temanya tema kelompok yang kalian datangi atau kalian menulis. Ya gitu. Ya, stop. Sekarang silakan mulai menyebar ya. Menyebarnya ke kelompok yang berbeda. Satu kelompoknya harus beda ya, nyebarnya jangan sampai sama. Namanya jangan lupa sih, bro. Tema Bineka Tunggal Ika. Iya. Ya kalau yang satu lagi Gajah Mada. Bisa digambar kalau yang satunya lagi kita gambarkan. Dalam surveinya.
Iya, jadi saha dosen mama. Iya gitu. Sebenarnya jangan gitu, wewe apa? Wes background. Tapi gue nggak ada searching. Emang nggak sedih. Ada dosen. Tadi sampai mana? Sumpahnya relawan. Ini juga tulis ini. Iya. 3 saat. Ada ya oh revisi berapa? Gimana sekarang? Gimana sekarang? Ada P daerah. Kamu megang pulpen. Dan ras jalan dan ras Langsung Jangan apa sampai namanya? terpecah. Kalau mana ngirimnya apa? Kalau mau kontras dari kontras. sebagai satu masyarakat Indonesia Skripsi dari web. sebagai satu masyarakat Kamu baca dari web apa tadi? Nggak baca itu. Asli. Kau ini gambar ya? Ya. Ini webnya sebenarnya web. Sumbernya ditulis juga. Aku berani deh. Gue jadi ini. Dia mengkhawatirkan ketepatan.
Dia semua action sampai lawan Sabar. kita beli gimana sih? Belum sih belum. Ya. Perbedaan. Oke, makasih Carlos. Belajar apa? Awalnya untuk semangat toleransi Nama kamu kata ton kata Wow. ini namanya Belajar mana? Mungkin hari mah ya belajar. Bos emang pakai zeros. Habis ini aku mau apa? Belajar mana? lagi di game kamu. Mau jadi guru kan? Saya baik. Yang jadi guru ya kan jangan mampu. Baik. Ya, jangan goreng. Silakan kembali ke kelompoknya ya. Kamu udah balik lagi. Nah, kalau sudah kembali ke tempat asal, kita kerjakan dulu soal evaluasi. Ini kelompoknya semuanya. Ya, maksudnya bacanya. Makanya baru mau beres mereka. Nah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kecil. Saya tidur di tempat masing-masing. Itu Pancasila kali balik menyalahkan. Dan silakan. Guys, sekian apa di sana? Enggak kataku. Lagi sekali di tempat kalian. Yang tinggi. Dan selanjutnya, Ibu Ismail sudah mengirimkan kalian. Bu Ismail sudah mengirimkan kalian link ya untuk dikerjakan dalam evaluasi kali ini.
Udah sampai nol. Sambil kerjain soal-soalnya di mana bisa kan? 5 soal ya. Kerjain soal yang Usman, yang semuanya kerjain. Mana bisa? Gampang kan? Gaya terkendala. Tadi yang disebut bahasa sini. Gimana kalian ada terkendala? Gimana Muhammad, bisa nggak Bu? Kalian bisa nggak saya yang Tuh kan kalau belajar bener nggak bisa. Dia lagi semuanya gua adalah cinta. Posternya bisa disimpan lagi ya, kita evaluasi dulu. Wah, bisa kita ya. Nah, saya coba menurut kalian kelompok mana yang paling bagus dalam menyajikan materi? Kelompok mana coba? Penting. Ya,
Lumayan berarti alhamdulillah. Bahkan ada beberapa di antaranya yang ACC. ACC Alika. Alika. Untuk kegiatan sekarang kita evaluasi ya. Coba kerajaan Majapahit letaknya ada di mana? Jawa Timur. Tepatnya pusat yang pertamanya adalah Mojokerto dan juga di Tronggolan. Siapa raja pertamanya? Raden Wijaya. Jaya. Siapa ratu pertama yang memerintah di Majapahit? Yang namanya dari P. Mamanya Hayam Wuruk. Siapa? Tribuana. Tunggadewi. Jaya Mesbur. Dari tepuk tangan buat si Dewi. Ada. Berarti dia sangatnya rajin ya kan? Lalu setelahnya puncak kejayaannya dipimpin sama siapa? Memerintahnya bersama dengan siapa? Bersama dengan Gajah Mada. Jabatan Gajah Madanya sebagai apa? Gajah Mada mengeluarkan sebuah sumpah. Apa? Untuk memenuhi ambisinya, dia ingin menikahkan Hayam Wuruk dengan siapa? Yang terakhir yang Sri Paduka, lakinya malah. Pernikahan tersebut gagal karena terjadi perang yang mengakibatkan sentimen antara etnis Jawa dan juga etnis Sunda. Peninggalan sejarahnya tadi apa aja? Candi Brahu, Tikus, Jabu, Kitab Sutasoma. Tadi Kitab Sutasoma yang diikuti akan dijadikan sebagai salah satu dasar negara kita dalam melaksanakan toleransi. Apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Pada akhirnya setelah Hayam Wuruknya meninggal, Gajah Madanya keluar dari istana, Majapahit mengalami keruntuhan. Kemundurannya salah satu faktornya ada yang bisa menyebutkan Perang Perang KBB. Perang antara siapa sama siapa? Siapa? Wikramawardhana sama Wirabumi. Selain perang saudara memperebutkan warisan, ada apa lagi? Yang kedua, masuknya pengaruh kebudayaan Islam. Serta yang ketiga, tidak adanya pemimpin yang cakap setelah Hayam Wuruk. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang hasil-hasil budaya dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Jika tidak ada